Masjid At-Taqwa lagi tadarusan. Ya biasalah. Aku nggak tahu di tempat lain sama apa enggak. Kalau habis sholat tarawih itu pasti tadarusan di semua masjid. Di semua masjid. Dan ini kita goesnya selesai sholat tarawih seperti biasa. Dan hello vlog, welcome to my guys. Hari ini kalau nggak salah tanggal 18 bulan 3 tahun 26. Kita naik ride kembali. Dan nanti bakal ketemu sama Mas Kiki. Seperti biasa berdua terus. Cyclist yang lain nggak tahu pada kemana. Kita ajakin susah banget cyclist yang lain. Oke, mantap. Kemarin yang rencana kemarin. Ya. Kelihatan banget ya, ada yang beda ya. Kelihatan banget ada yang beda ya. Saya tuh jengkel, muak. Jadi ceritanya gini. Naik ride terakhir ke Banian. Naik ride ke Banian kemarin itu kita tuh sering papasan sama mobil, sama motor. Itu lampunya terang banget, nggak dikecilin. Mereka tuh pakai lampu jauh kalau papasan sama kita. Kalau nggak kita belin kayak gini, kadang nggak mau dikecilin lampunya, nggak mau diredupin atau pakai lampu kotak gitu. Terus kadang juga walaupun kita loncengin, kita belin juga tetap nggak mau, tetap nggak paham mereka kalau kita tuh lagi silau. Jadi akhirnya saya putuskan membawa ini. Kelihatan apa enggak nih? Ini bukan senter ya. Ini bukan senter ataupun lampu depan sepeda, tapi ini lampu emergency. Ini bolam. Ini lampu rumah. Jadi kalau ada mobil yang nggak mau yang pakai lampu jauh pas kita papasan, terus nggak mau pakai lampu kotak, saya balas pakai ini. Oke. Mas, kemarin pas saya skip tuh sampean tetap goes nggak? Jadinya kemana? Jadi kemana? Wow, ke Sengayam. Oh, kirain rumah sakit Kerang. Kamis minggu kemarin sebenarnya kita tuh udah janjian naik ride lagi. Oh, kafenya di sini nih. Masih ada ternyata. Aku kemarin bilang kafenya pindah jadi ini. Ternyata aku salah ngelihat gara-gara kecapean. Kamis kemarin tuh kita janjian mau naik ride. Terus aku tiba-tiba ada tugas dari sekolahan. Mendadak banget tugasnya pokoknya. Jadi mau nggak mau harus aku skip janjian kita. Karena tugasnya udah mendadak. Terus harus selesai paginya, siang lah. Siangnya itu harus selesai. Karena katanya tugasnya itu mau dipublish secepat-cepatnya. Ya, nggak bisa nolak saya. Mau nggak mau saya nge-skip janjian kita. Saya yang ngajakin, saya yang mutusin. Nggak enak juga rasanya. Tapi ya kerjaan lah ya. Seandainya bukan kerjaan, mungkin bisa aku cancel. Selain itu kita coba tes lampunya kayak gimana. Wow, segini. Silau sekali. Ya segitu lampunya. Tapi ya itu menurut aku kayaknya cuman terang aja. Beda konsepnya kayak senter ataupun lampu depan sepeda. Apa sifatnya atau cara pencahayaannya. Menurut aku kalau lampu sepeda atau senter gitu dia langsung nyorot ke bawah jalan gitu. Jadi jalanan tuh kelihatan. Kalau tadi aku ngeliatnya tuh kayak terang aja gitu. Karena emang itu kan lampunya buat lampu ruangan ya, bukan lampu jalan. Jadi ya asal terang aja. Dan jalanan aku lihat tadi tuh kayaknya nggak kelihatan. Nanti pas di gelap-gelapan
bakal kelihatan apa enggak kalau aku pakai lampu emergency ini. Lampu rumah. Lampu rumah aku bawa. Oke, mantap. Mantap. Gelap-gelapan lagi kita guys, berdua night ride. Ini akhir-akhir bulan puasa nih. Kalau nggak salah udah hari ke 28 ya? 28 nih mas? Oke. Ini malam ke 28. Hari Lebaran hari Jumat kalau nggak salah. Jadi gini. Ya, kita udah nyampe Kerang ya. Kita udah nyampe Kerang. Terus ini jalannya jalan cor-coran. Cor-coran karena kita ke arah Tampakan. Ke arah Tampakan. Dan tadi kita rencana mau ke coffee shop. Tapi ternyata coffee shopnya udah tutup. Kita kemalaman. Sampai kemarin, tadi terawihnya cepet nggak? Nah, saya yang lambat. Imamnya agak lama saya kemarin. Tadi pas terawih tadi. Jadi agak lambat. Guys, night ride pertama aku di bulan puasa tuh. Coffee shopnya itu masih buka pas kita lewat, cuma kita belum ada rencana mau ke sana. Ini pas mau ke sana, malah kemalaman kita. Jadi ya bukan rezeki kita. Ya lagi bukan rezeki. Jadi kita nggak bisa mampir di coffee shop kita. Sampai perempatan Holing. Mobil kerja nih. Dituntun nih. Oh, cor-coran ya. Duh. Nama tempatnya apa tadi? Bukan yang tujuan kita. Mengkudu. Oh, nama buah. Ya, setauku buah ada juga yang namanya mengkudu. Nggak tahu. Kayaknya nggak pernah ngerasain deh aku. Buah mengkudu tuh kayak gimana? Oke, ini jalan baru ya, kita belum pernah lewat sini. Masa sih? Kapan? Oh, lapangan bola tuh sana kesini lagi. Udah mau jam 11. Masih ada yang tadarus. Mantap sekali. Bulan Ramadan. Berlomba-lomba untuk memperbanyak pahala. Ini masjid apa? Ada tulisannya nggak? Duh, Arab gundul nggak bisa baca saya. Nggak bisa baca saya, ini masjid apa? Mas Kiki di depan. Kita masih lanjut. Desa Mengkudu. Oh, masih Tampakan. Oh, kirain udah nyampe Cipukan. Apa namanya? Kalau aku malah keinget buah Ciplukan. Apa nama desanya? Apa? Mengkudu. Aku ingetnya Cipukan. Ciplukan mah yang kita di alam raya kemarin. Makan buah Ciplukan. Mengkudu. Tapi ini katanya hitungannya masih Tampakan kata Mas Kiki. Belum sampai desa Mengkudu. Aduh, nggak ada monumen apa bundaran atau tugu segala macam. Tapi intinya kita udah nyampe kampung Mengkudu kata Mas Kiki. Aduh, di depan gelap banget. Sebelah kanan ada pemancar. Nggak tahu kalian bisa ngelihat apa nggak, titik warna merah. Dua tuh, atas sama bawah. Dan kita manggil kita. Dan kita masih di desa Mengkudu. Aduh, selo banget. Selo om. Di depan ada apa itu? Kayak klinik. Apa itu? Dokter gigi kah? Ini pelang apa ini? Mas. Itulah pokoknya. Intinya ada logo-logo. Gak bisa baca saya. Malam sih, susah baca. Silau juga. Seperti biasa, kita mampir di Pertasop lagi. Tapi ini Pertasopnya beda, kayak Bumi dan Langit. Ini Pertasop ya, bukan Pertamina ya. Bukan pom bensin yang gede.
Di sini pertasopnya itu ada 2. Terus di depan tuh kayaknya tempat minimarket atau berhubungan sama mekanik gitu. Ya toko lah pokoknya di belakang nih. Beda sama yang ada di Sengayam. Di Sengayam tuh kecil banget pertasopnya dan cuman 1. Kalau ini 2. Keren. Intinya istirahat dulu lah. Mas Kiki itu cerita katanya pernah lebih jauh dari ini. Itu pas itu pakai Montreal apa Detroit? Pakai Montreal. Oh, begitu. Pertasop Mangkudu apa Mangkudu? Oh, di sana ada mobil pickup Mitsubishi. Mitsubishi itu apa berarti? Kalau Suzuki kan Carry. Nah, Mitsubishi L300 ya. Berarti itu L300. Kalau Daihatsu kan Grand Max. Itu L300. Mesin diesel yang sama dengan Pajero ya. Saya itu sering ketukar loh Pajero sama Fortuner tuh. Kalau Mitsubishi itu Pajero apa Fortuner? Lupa saya. Tahu nggak sampean? Setahu aku Fortuner tuh yang Toyota. Kalau Mitsubishi itu Pajero. Jadi itu Pajero versi pickupnya. Karena diklaim mesinnya sama. Beda performa aja. Ya settingannya lah kayak underdeal, gear-gearnya segala macem. Tapi mesinnya sama. Ya banyak yang cerita seperti itu. 2 Detroit kembali naik ride lagi. Saya tadi tuh mau pakai Pacific loh, mau pakai RB tadi. Tapi kita ternyata tadi sempat lewat Makadam, sempat lewat cross country, sempat lewat off road sedikit. Jadi kalau pakai RB beda cerita sih kayaknya. Bakal lebih lambat lagi saya. Begitu. Detroit. Nih, tampilannya kalau kalian pengen ngeliat lampu. Tapi ini enggak. Tapi ini enggak ada aku pakai sama sekali. Aku pakai kalau beneran mobil lewat terus lampunya terang banget, aku balas kayak gitu. Tapi aku pakai buat jalan masih belum. Karena kalau aku nyalain lampu ini, aku kesilauan juga. Apa? Mataku malah kena silau juga. Jadi ini di atasnya harus ada tutupnya gitu biar nggak kena silau gitu. Apa ini di setting lebih nunduk lagi? Kayak gitu. Jadi bukannya nambah terang, jalannya makin kelihatan malah jadi silau. Bukan gelap lagi tapi silau. Ya karena emang ini kan lampunya bukan buat lampu jalan ya, ini kan lampu rumah. Jadi emang mekanik cara pencahayaannya itu kan menyebar ke segala arah, nggak cuman fokus ke depan aja. Makanya pas aku nyalain silau banget, mataku perih. Jadi jarang aku pakai. Ini bakal aku setting lebih nunduk lagi mungkin supaya nggak silau. Sekarang BBM yang langka. 2000 berapa ini? 2026. Jadi dulu 2020 sepeda meledak gara-gara zaman Covid kan. Terus banyak yang beritain cara supaya tidak terjangkit, supaya tidak nular tuh berjemur. Terus nggak tahu kenapa orang-orang pada beli sepeda semua. Padahal kan ada alternatif yang lebih murah kayak lari atau jalan santai gitu. Yang penting berjemur gitu. Tapi nggak, rata-rata orang beli sepeda semua. Jadi zaman sekarang tuh ada istilahnya tuh angkatan Covid gitu. Cyclist angkatan Covid gitu. Terus zaman sekarang kemungkinan cyclist bakal booming lagi gara-gara apa? Gara-gara BBM langka. Kalau di Kuba udah Kuba? Semua negara. Kita aja yang masih ya antara stok kita lebih banyak atau emang orang-orangnya pemalas saja. Setahu aku ya negara-negara maju itu emang lebih banyak bersepedanya. Yang aku tahu kayak Jepang, Belanda itu sepeda tuh lebih diprioritaskan daripada transportasi yang lain. Jadi sebelum ada BBM langka ya pesepeda tuh juga banyak. Beda sama di Nusantara ya, di Indonesia tuh orang jalan kaki aja dianggap kasihan.
beli seblak di depan rumah, di seberang rumah aja pakai sepeda motor kan. Jadi ya fenomena aneh, kita kalau nggak pakai kendaraan bermotor tuh aneh gitu. Nggak usah kayak gitu, kita sepedahan malam-malam kayak gini aja loh, pasti masih ada yang melototin, masih ada yang heran gitu kan. Padahal ini biasa. Jadi menurut aku ya lebih terlambat lah kayaknya Indonesia buat rame sepeda. Tapi aku lihat di kota-kota tuh udah mulai banyak. Cuma bukan dipakai buat alat transportasi, aku lihat kayak buat ngumpul-ngumpulan aja. Kumpul-kumpulan aja. Jadi kayak tengah malam kayak gitu sepeda rame gitu. Ada sebagian yang komuting. Ya, yang komuting ada. Baik itu. Bike to work. Tapi menurut aku masih banyak yang pakai sepeda motor daripada bike to work. Gitu menurut aku. Ada 1-2. Iya 1-2. Karena emang sepeda ini butuh konsisten. Kalau cuman FOMO aja, cuman ikut-ikutan, terus nggak konsisten, ya nggak bakal lama. Jadi sepedanya jadi buat pajangan aja. Beli yang murahan gitu. Nganggap sepeda tuh dikiranya lebih murah daripada kendaraan bermotor. Aku punya teori itu kayak gini loh. Kita kalau misalkan nggak tahu sesuatu, kita anggap sesuatu yang kita nggak tahu itu alat-alatnya itu lebih murah daripada yang kita tahu. Contohnya kalau kita suka sama HP, sama gadget, kita tahu harga-harga gadget tuh, yang dari 1 jutaan sampai yang seharga sepeda motor, seharga mobil. Terus kita nggak tahu sepeda ontel nih, kita nggak tahu sepeda konvensional. Kita anggap harga sepeda tuh rata-rata 1 jutaan gitu. Ternyata ada sepeda yang harganya kayak mobil. Hah? Ya ratusan juta, puluhan juta, kayak gitu ternyata ada, dan kaget. Aku yang pernah kaget tuh bukan di sepeda ya, karena aku udah sepedaan sejak dulu. Aku tuh yang kaget tuh alat-alat DIY. Alat-alat DIY, kalau kalian nggak tahu DIY itu kayak perkakas, perabotan, intinya alat rumah tangga. Itu tuh beberapa ada yang mahal-mahal juga. Ibarat perkakas tuh beberapa kayak palu yang sekecil mungil gitu, di toko DIY itu ada yang harganya ratusan juga. Kaget juga aku pas baru-baru mulai renovasi rumah sendiri, baikin rumah sendiri, beres-beres berhubungan sama rumah, beli wajan, panci, alat masak, ternyata harganya 100-an. Bahkan kloset, WC duduk, kalau kalian tahu itu harganya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Wah, harga sama kayak harga sepeda ontel kataku. Makanya orang kalau aku lihat ya, kalau di Senayan tuh basa-basi nanya-nanya harga-harga sepeda sama aku tuh. Sepeda tuh yang paling murah harganya berapa sih? Aku paling sering jawab nggak jawab nominal. Aku biasanya jawab ya kurang lebih sama kayak harga HP-mu gitu loh. Kalau nggak kurang lebih sama kayak harga HP. Karena biar relate. Karena aku tahu semua orang tuh pasti paham. Ya paling nggak cowok lah, laki-laki ya. Soal HP itu pasti ya paham aja harga HP itu rata-rata berapa sih. Nah sama kayak harga sepeda. Zaman dulu HP 100.000 tuh udah mahal banget. Sekarang ada yang 5 juta, ada yang 10 juta kan. Tergantung merek HP-nya, tergantung kualitas. Sepeda juga sama. Nah biar mereka nggak kaget, kita bilang aja sama kayak harga HP gitu. Karena HP sama sepeda itu kan, kalau menurut aku kastanya tuh dibayangin tuh hampir sama. Beda antara sepeda ontel sama sepeda motor. Beberapa orang masih banyak yang bandingin pas baru tahu harga sepeda tuh semahal ini. Mahalan sepeda ontel daripada sepeda motor. Terus nganggap orang-orang yang punya sepeda tuh orang kaya doang gitu. Enggak juga, enggak juga. Ini tadi pelang yang nggak bisa baca saya tadi. Pemerintahan Kabupaten Pasir, Kecamatan Batu Engau, Desa Mangkudu, Cempaka, RT 8, kode pos bla 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 bla, website Desa Mangkudu, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Babinsa, Babin, Kamtipnas, Pinmas, Bumdes Deli Berkah, Mangkudu, Posyandu, Mangkudu Indah, TK Dili Harapan PAUD Al Aulia, Karang Taruna. Nah, oh ada TK-nya juga. TK sama PAUD kalau masuk ke sana. Kita coba ke sana. Oke, kita nyoba lewatin jalan yang berbeda. Nggak tahu ya, kita mau masukin pelang yang tadi.
Semoga kita nggak kenapa-napa. Ini apa ini, kantor desanya kah? Iya kah? Wah, ada meja pingpong di sebelah kiri. Mengkudu Indah. Oh, apakah itu sekolah atau pesantren? Oh, ada gerbangnya. Ada gerbangnya guys. Turunan guys. Aduh, nggak kelihatan sih. Intinya di sebelah kanannya SMP 4 apa gitu, SMP Negeri 4 Mengkudu mungkin. Apa? Di belakang tadi jalan buntu, jadi kita nggak bisa terus. Jadi alhasil kita putar balik. Ini posisi putar balik ini udah tanjakan. Oke, kita lanjut lagi. Majelis Taklim Al-Hikmah. Nah, ini ada nomornya. Semoga kelihatan. Ini Masjid Nurul Hikmah. Nurul Khoir. Kita mampir ke masjid dulu. Karena ada yang mau meditasi. Nah, pertanyaannya, tempat wudhunya di mana? Di mana ya? Ada nggak? Ada nggak? Bisa apa? Bisa apa? Ngelup. Oh, kalau siang bisa ngelup, kalau malam bahaya. Karena nggak ada pencahayaan, gelap banget kalau malam. Oke, kita lanjut habis dari masjid tadi ya. Ini yang kataku kita lewat makadam, lewat cross country kita. Lewat cross country. Ini kalau saya tadi pakai RB, mungkin bakal lebih pelan lagi. Dan goes kita nggak bisa seluas ini, nggak bisa selancar ini. Karena kalau pakai ban kecil ya agak was-was juga, rawan kempes, rawan bocor bannya kalau pakai ban kecil. Nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada lampu jalan, nggak ada perumahan, nggak ada desa. Adanya cuma jalan cor-coran dan juga lampu rumah. Lampu emergency yang terangnya itu nggak ke depan tetapi ke samping. Namanya juga lampu rumah, bukan senter. Apa ini namanya? Intinya kita lewat jembatan, tapi ini bukan jembatan Ma Antam, tapi hampir mirip jembatannya dengan jembatan Ma Antam. Warung kosong. Itu di depan tuh perempatan Holing sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Udah nyampe Kerang dan ini adalah jembatan Kerang. Jalanannya aspal, bukan cor-coran lagi. Dan kita lanjut mau ke Indomaret atau IDM seperti biasa. Mantap sekali. Indomaretnya tutup guys. Ternyata tidak 24 jam Indomaret Kerang Batungau. Jadi mau nggak mau kita ke tempat angkringan yang ada. Nggak tahu kita nanti ketemu angkringan yang kayak gimana. Kopi shop tadi tutup juga. Intinya kita cari tempat istirahat dulu lah. Minum bentar di angkringan. Ternyata udah tutup angkringannya. Mantap. Istirahat dulu. Walaupun nggak duduk ya. Kondisi berdiri walaupun bersandar sama sepeda. Mantap. Tadi itu kita pas baru berangkat tuh banyak banget ketemu binatang. Dari awalnya senggung. Saya kira kucing hitam di tengah jalan gitu melungker. Terus kena ban belakang aku. Kena ban belakang langsung kecium baunya. Bau senggung. Mas Kiki mau mual, muntah. Pengen muntah deh cium baunya. Padahal yang kena senggungnya itu sepeda saya padahal. Saya nggak tahu, aku orangnya kayak kurang sensitif soal bau-bauan gitu. Jadi kayak biasa aja cium bau senggung. Ini nggak tahu nih sepedaku nih kena cipratan isi perutnya nggak? Isi perut senggung apa enggak? Gitu. Terus pas nyampe
Apa? Apa nama kampungnya? Lupa saya. Apa nama kampungnya? Mangkudu. Pulangnya kita ketemu macan akar. Itu saya kira kucing lagi. Ternyata macan akar tuh ukurannya ya hampir sama kayak kucing domestik. Kucing kampung. Saya kelilipan. Saya kira macan akar tuh ukurannya ya sama kayak kucing-kucing besar gitu. Ternyata ukurannya kayak kucing biasa. Saya kira itu anakan. Wah, kalau anakan bahaya. Berarti ada yang lebih gede lagi. Ada motor lewat. Berarti lebih gede lagi. Oh, ternyata macan akar ukurannya hampir sama kayak kucing domestik kayak gitu. Nyebrang jalan gitu kan pas kita lewat di depan kita. Oh, ukuran macan akar segitu. Tadi ada totol-totolnya ya. Warna oranye, warna hitam totol-totolnya. Lewat. Terus saya kira kucing juga. Terus kita juga ketemu musang. Ketemu musang kita. Sayang banget tiga binatang itu nggak bisa aku video karena nggak sempat. Emang momennya itu pas aku lagi nggak nge-record, lagi nggak rekaman. Jadi 3 binatang itu nggak sempat aku abadikan, nggak sempat aku dokumentasikan. Gitu. Kakap bakar. Kalau ini sop tulang iga. Kita rencana mau ke tempat kopi shop atau angkringan gitu. Ujung-ujungnya ketemu warung lalapan. Di warung lalapan juga kita nggak makan nasi lalapan. Kita makannya mie instan. Padahal mie instan bisa bikin sendiri. Tapi nggak masalah. Mas, tadi yang sampean lihat tadi itu apa? Yang tadi sampean ngikutin tadi itu apa? Anak-anak ngikutin ya nggak apa-apa. Saya juga dengar kok suara sendalnya tuh ceplak tuh dengar. Terus yang bikin curiga tuh apa? Nggak ada kan? Yang kata-kata sampean kok bisa ngikutin, laju banget mereka larinya gitu kan? Apa? Saya teh hangat aja deh. Hangat. Kita makan. Cari apa? Kecap. Ini biasa. Cukup. Oh, sendok. Iya, nggak dikasih sendok ya. Mantap. Masih panas guys. Tunggu dingin bentar. Mie kuah. Tuh mie goreng apa mie kuah? Ada kuah? Ada kuahnya nggak sih? Ada ya, berarti mie kuah. Kalau mie goreng ya nggak ada kuahnya sama sekali, dibuang kuahnya. Mie kuah tuh panasnya lebih lama, dinginnya lama. Kalau mie goreng lebih cepet dinginnya. Jadi kita nunggu agak dingin dulu. Sampai jembatan Holing. Mantap. Lanjut lagi. Jika kondisi terang benderang kayak gini, berarti kita sudah nyampai Kalsel alias Sengayam. Ini daerah Cingkup kali ini. Ya, sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Namaku Eki dan di samping Mas Kiki, salam 2 pedal.